Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal para pahlawan kita. Bagaimana, sudah siap? Ikuti Ibu yuk. Sebelumnya, pernah tidak kalian mendengar kata pahlawan? Kira-kira siapa sih pahlawan itu? Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada seseorang yang berjasa besar bagi bangsa dan negara. Gelar ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Seorang pahlawan biasanya punya 3 ciri utama. Yang pertama, berjuang melawan penjajah. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa. Dan yang ketiga, punya jasa besar dalam kemerdekaan atau pembangunan Indonesia. Keren banget kan? Oke, sekarang pertanyaannya, apakah kemerdekaan Indonesia itu didapat dengan mudah? Tentu tidak ya teman-teman. Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang yang penuh dengan pengorbanan. Para pahlawan menempuh berbagai bentuk perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan tersebut dilakukan antara lain dengan perlawanan fisik berupa peperangan melawan penjajah, melalui pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan rakyat, tulisan serta pemikiran yang membangkitkan semangat nasionalisme, serta melalui jalur diplomasi dan politik untuk memperoleh pengakuan dan dukungan. Nah, sekarang bagian yang seru nih. Kita kenalan sama para pahlawan dari berbagai daerah di Indonesia. Coba lihat petanya anak-anak. Indonesia itu luas banget dan setiap daerah punya pahlawannya sendiri loh. Pertama, dari Maluku ada Patimura yang memimpin rakyat Maluku melawan Belanda pada tahun 1817 dan Johannes Leemena, seorang tokoh kesehatan dan penggagas puskesmas di Indonesia. Kedua, dari Sumatera Barat ada Abdul Muiz, sang sastrawan serta wartawan yang memperjuangkan kemerdekaan melalui tulisan, dan Rasuna Said, tokoh perempuan yang memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan. Ketiga, ada Samratulangi dari Sulawesi Utara, seorang tokoh pendidikan dan politik yang berperan menyebarkan berita kemerdekaan di Sulawesi. Keempat, ada Ki Hajar Dewantara dari Yogyakarta, pendiri Taman Siswa dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kelima, ada I Gusti Ngurah Rai dari Bali yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam Perang Puputan Margararna. Keenam, ada Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan yang memimpin Perang Banjar dan melawan penjajah Belanda. Ketujuh, ada Muhammad Zainuddin dari Nusa Tenggara Barat, pendiri organisasi Nahdlatul Watan dan berperan dalam perjuangan rakyat. Yang terakhir, ada Silas Papare dari Papua yang berjuang untuk menyatukan Papua dengan Indonesia. Dan masih banyak lagi pahlawan berjasa yang lainnya. Halo anak-anak, sekarang kita belajarnya bersama Ibu Dia ya. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki pahlawan yang berjasa. Kita dapat mengenal pahlawan daerah dengan cara pertama, membaca kisah sejarah. Kedua, mengamati informasi dari buku atau internet. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman. Sekarang, bagaimana cara kita menghargai jasa pahlawan di zaman sekarang? Apa kita harus ikut berperang? Tentu tidak ya anak-anak. Cara paling mudah yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, meneladani sikap berani dan pantang menyerah dari para pahlawan, menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Lalu, apa yang terjadi jika pahlawan tidak ada? Jika tidak ada pahlawan, dunia akan menjadi tidak aman dan penuh ketidakadilan karena tidak ada orang yang berani membela yang lemah. Kita juga tidak akan merasakan kemerdekaan atau kemajuan seperti sekarang.
serta kehilangan sosok teladan yang mengajarkan cara menjadi orang baik dan peduli kepada sesama. Jadi anak-anak, para pahlawan itu memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Tanpa perjuangan mereka, Indonesia tidak akan merdeka seperti sekarang. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan meneladani semangat perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita sudah berada di akhir pembahasan. Hal apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apakah masih ada yang belum kalian pahami? Coba tuliskan di kolom komentar satu hal baru yang kalian pelajari tentang pahlawan. Agar lebih paham, ayo bantu Ibu menjawab soal-soal berikut. Sebelum berakhir, Ibu akan mengenalkan teman-teman hebat di balik layar. Nah, ini dia teman-teman hebat di balik layar. Yang pertama, ada Ajeng Despita Sugiyandi. Yang kedua, ada Dea Intan Fauzia. Yang ketiga, ada Gia Aida Fitri. Yang keempat, ada Hilwa Aska. Yang kelima, Olga Pangestu. Dan yang terakhir, ada Salsa Nurul Hadijah. Sampai jumpa anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.